Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firda Nikmatulaili, NIM 2018-022, Dewi Mariana Pertiwi, NIM 2018-033, Pipit Sandra, NIM 2018-051, dan Wahyu Eko, NIM 2017-041. Akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Persediaan atau Gudang pada UKM UD Sri Tanjung. Yang pertama yaitu profil UKM. Nama UKM, Usaha Dagang Sri Tanjung, nama pemilik Ibu Mintarti, jumlah tenaga kerja yaitu 9 orang, alamat UKM Jalan Sarimur, Gang 1 nomor 40, Beji, Kota Batu. Tahun berdiri tahun 2008 dengan nomor telepon 0895 2869 6933. Jenis UKM yaitu makanan dengan produk yang dijual bawang goreng, bumbu dasar pecel, dan tahu susu. Gambaran umum UKM. UKM UD Sri Tanjung ini berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang makanan. Usaha ini dikelola dalam skala rumah tangga yang dijalankan secara turun-temurun. Pendirian usaha ini dilatar belakangi oleh melimpahnya hasil pertanian bawang merah dan dengan bahan dasar yang mudah dicari. Ibu Mintarti sebagai pendiri UD Sri Tanjung ini menyayangkan jika potensi yang luar biasa tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga Ibu Mintarti berinisiatif untuk mengoptimalkan potensi tersebut. UKM ini menjual bumbu dasar pecel, serta terdapat juga produk bawang goreng dan tahu susu yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi UD Sri Tanjung. Penjualan ini ditujukan untuk semua kalangan masyarakat dan bisa diolah atau dimanfaatkan lagi setelah membeli produk tersebut. Terdapat 9 orang karyawan yang memiliki fungsi serta tugas masing-masing, dan terdapat pangsa pasar sendiri seperti dijual pada sales, pasar, dan ke toko-toko. Pada penjualannya yang sangat terjangkau oleh masyarakat tersebut membuat UKM ini lebih maju hingga sekarang. Struktur organisasi pada gudang UKM. Struktur paling atas yaitu Ibu Mintarti sebagai pemilik UKM yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan 5 orang pekerja. Yang kedua, bagian pengemasan produk dengan 4 orang pekerja. Mekanisme dan prosedur pengelolaan persediaan gudang. Langkah pertama yaitu terdapat suatu produksi, kemudian terdapat 3 bagian fungsi yang akan menangani seperti bagian persediaan, lalu bagian pencatatan, serta akan lanjut pada bagian keuangan. Setelah dilakukan cek produk jadi oleh ketiga bagian tersebut, maka produk akan diteruskan pada seorang sales, ke toko-toko, dan pasar. Dan yang terakhir akan menuju ke tangan konsumen. Selanjutnya, hasil analisis pengendalian internal menurut KOSO. Komponen pengendalian internal yang pertama, lingkungan pengendalian. A. Struktur organisasi. Temuannya, pembagian dalam suatu struktur organisasi sudah jelas dan semua tugas fungsionalnya berjalan sesuai kegiatan-kegiatan pokok masing-masing. Penilaiannya memadai. B. Mekanisme dan prosedur. Temuannya, sudah jelas serta rinci sesuai dengan informasi dan ketetapan pada UD Sri Tanjung. Penilaiannya memadai. C. Penetapan standar sumber daya manusia. Temuannya, terdapatnya penetapan alokasi sumber daya manusia yang disediakan para pekerja agar sumber daya manusia terpenuhi. Seperti dalam UD Sri Tanjung, memiliki suatu kualifikasi SDM yang menjadikan karyawan memiliki suatu skill terhadap tugas-tugasnya. Penilaiannya memadai. 2. Penilaian risiko. A. Implementasi teknologi. Temuannya, tidak dijelaskan berupa penerapan teknologi apa. Selain itu, peralatan penunjang lainnya tidak disebutkan. Hanya saat keluar masuk barang dicatat pada buku gudang. Penilaiannya tidak memadai. B. Restrukturisasi organisasi. Temuannya, struktur organisasi sudah terbentuk sehingga terdapat proses restrukturisasi organisasi. Penilaiannya memadai. C. Adopsi prinsip akuntansi. Temuannya, adanya prinsip akuntansi dalam melakukan pencatatan setiap pengeluaran atau masuknya persediaan, walaupun masih terbilang sederhana. Penilaiannya memadai.
Yang ketiga, aktivitas pengendalian. A. Pengendalian fisik dan pengendalian komputer. Temuannya, yang pertama, terdapatnya pengendalian fisik pada persediaan seperti penjagaan aset dan selain itu, di gudang dilengkapi dengan CCTV. Penilaiannya memadai. Yang kedua, sedangkan untuk pengendalian komputer belum sepenuhnya digunakan dalam UKM ini. Penilaiannya tidak memadai. B. Otorisasi transaksi. Temuannya dalam setiap catatan transaksi pada persediaan gudang sudah baik, seperti terdapatnya otorisasi langsung oleh bagian gudang. Penilaiannya memadai. C. Pemisahan fungsi. Temuannya, terdapatnya pemisahan fungsi dan wewenang seperti dalam tugas bagian persediaan, pengecekan ulang barang, serta penerimaan dan pengeluaran stok barang yang kemudian diserahkan kepada staf warehouse. Penilaiannya memadai. D. Supervisi. Berdasarkan informasi untuk supervis, pemilik melakukan pengawasan sendiri terhadap karyawan bagian persediaan gudang. Penilaiannya memadai. E. Bukti transaksi. Temuannya, terdapat bukti nota transaksi pada setiap transaksi persediaan gudang. Penilaiannya memadai. F. Verifikasi independen. Temuannya, terdapat verifikasi langsung dari pihak pemilik atau pihak terkait untuk melanjutkan transaksi ke tahap selanjutnya, seperti ke pangsa pasar, para sales, toko-toko, dan terakhir ke pihak konsumen. Penilaiannya memadai. 4. Informasi dan komunikasi. A. Transaksi akuntansi valid dengan dokumen bukti. Temuannya, sudah sesuai karena di setiap transaksi bagian gudang sudah terlampirkan bukti transaksi berupa nota dan kwitansi. Penilaiannya memadai. B. Informasi tepat waktu dalam perincian yang memadai. Temuannya, informasi yang berkaitan dengan bagian persediaan tercantum secara jelas, seperti pencatatan persediaan gudang, disebutkan tanggal, bulan, dan bagian yang ditujukan kepada para karyawan. Penilaiannya memadai. C. Akun yang digunakan tepat. Temuannya, akun yang digunakan baik dari segi penomoran, penamaan barang persediaan gudang, serta penggolongan sudah sesuai dengan standar. Penilaiannya memadai. Yang kelima, pengawasan. A. Format bukti transaksi. Temuannya, terdapat adanya pengawasan bukti transaksi secara tidak langsung, seperti pencatatan persediaan gudang yang langsung disortir oleh pemilik. Yang pertama pada kepala gudang dan rangkap kedua diarsipkan. Penilaiannya memadai. B. Pengawasan mendadak. Temuannya telah dilakukan oleh pemilik UKM tersebut dengan baik. Penilaiannya memadai. Selanjutnya, ada flowchart persediaan atau gudang pada UKM UD Sri Tanjung. Pada bagian gudang menerima barang dari bagian produksi, lalu melanjutkan melakukan pengecekan persediaan barang di gudang. Apabila barang ada, maka akan dilanjutkan menuju ke persediaan barang di gudang. Jika barang tidak ada, maka akan dilanjutkan melakukan proses permintaan barang kepada bagian karyawan. Kemudian stok barang disimpan di gudang menurut tanggal kadaluarsa. Pada bagian karyawan akan membuat surat pesanan barang. Kemudian dilanjutkan untuk menentukan jumlah barang pesanan dari supplier. Setelah itu, surat pesanan akan diberikan kepada supplier. Kemudian, karyawan mengecek stok barang. Jika stok barang tidak cukup, maka akan dikembalikan kepada supplier dan dibuatkan surat pemesanan. Apabila stok barang cukup, maka akan dilanjutkan melakukan proses transaksi pembelian barang. Kemudian, membuat laporan pesanan dan akan diserahkan kepada pemilik. Pada bagian supplier menerima surat pemesanan apabila barang tidak cukup. Jika cukup, akan melanjutkan melakukan proses pengecekan pesanan. Apabila transaksi berhasil, maka supplier akan membuat nota atau faktur pembelian untuk diserahkan kepada bagian karyawan. Pada bagian pemilik menerima laporan pemesanan yang dibuat oleh bagian karyawan. Flowchart rekomendasi
untuk UKM UD Sri Tanjung. Pada bagian gudang menerima barang dari bagian produksi, lalu melanjutkan melakukan pengecekan persediaan barang di gudang. Apabila barang ada, maka akan dilanjutkan menuju ke persediaan barang di gudang. Jika barang tidak ada, maka akan dilanjutkan melakukan proses permintaan barang kepada bagian karyawan. Kemudian stok barang disimpan di gudang menurut tanggal kadaluarsa. Pada bagian karyawan akan membuat surat pesanan barang, kemudian menentukan jumlah barang pesanan dari supplier. Setelah itu, surat pesanan akan diberikan kepada supplier. Kemudian, karyawan mengecek stok barang. Jika stok barang tidak cukup, maka akan dikembalikan kepada supplier dan dibuatkan surat pemesanan. Apabila stok barang cukup, maka akan dilanjutkan melakukan proses transaksi pembelian barang. Kemudian, membuat laporan pesanan yang akan diserahkan kepada pemilik. Pada bagian supplier menerima surat pemesanan apabila barang tidak cukup. Jika cukup, akan melanjutkan melakukan proses pengecekan pesanan. Apabila transaksi berhasil, maka supplier akan membuat 2 rangkap faktur atau nota pembelian. Rangkap pertama untuk diserahkan kepada bagian karyawan, dan untuk rangkap kedua disimpan menurut tanggal pemberian atau pembuatan faktur. Pada bagian pemilik menerima laporan pemesanan yang dibuat oleh bagian karyawan. Pengembangan dan evaluasi untuk sistem UD Sri Tanjung. Untuk rekomendasi yang kami sarankan pada UKM UD Sri Tanjung untuk menggunakan teknologi dalam hal pencatatan agar lebih mudah. Adapun manfaat dari menggunakan teknologi dalam UKM adalah mempermudah kegiatan operasional perusahaan dengan membawa beberapa manfaat seperti memangkas dana operasional, mempercepat kerja, dan mengurangi beban perusahaan secara keseluruhan. Dengan begitu, pembagian waktu dan kerjaan bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Kesimpulan, UKM UD Sri Tanjung ini berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang makanan. Usaha ini dikelola dalam skala rumah tangga yang dijalankan secara turun-temurun. Dalam sistem informasi persediaan atau gudang tersebut pada UKM yang merupakan sebuah pengembangan dari sebelumnya agar dapat menangani suatu persediaan terkait produk jadi di UD Sri Tanjung. Sedangkan untuk komponen pengendalian internal yang dilakukan, UKM ini pun sudah cukup baik dengan banyak komponen yang sudah memadai, hanya saja tinggal ditingkatkan pada sistem teknologinya dan nantinya akan sangat bermanfaat bagi penjualan produk-produk yang sudah ada dalam UD Sri Tanjung. Terima kasih sudah menyaksikan PPT dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.